Salam sehat, bahagia, profesional. Halo Sobat Labkes semua, welcome back to our YouTube channel Labkes Laboratorium Podcast. Apa kabar semua Sobat Labkes yang sudah menjadi Sobat setia Labkes? Semoga sehat-sehat semua ya. Jadi kembali lagi di YouTube channel UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang akan membahas tentang isu-isu kesehatan maupun di bidang laboratorium. Jadi untuk teman-teman semua, hari ini kita akan membahas bahasan baru yaitu mengenai tentang kalibrasi. Jadi memang laboratorium erat hubungannya dengan kalibrasi karena berhubungan dengan alat-alat yang digunakan untuk penunjang pemeriksaan. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman, tentunya alat-alat kesehatan menjadi tolak ukur ataupun menjadi salah satu prioritas dalam mengeluarkan hasil. Tentunya tidak hanya dalam bidang laboratorium, di bidang kesehatan lainnya juga membutuhkan alat-alat yang mendukung. Nah, jadi bagaimana cara kita mengetahui apakah alat-alat tersebut sesuai dengan standar atau tidak? Hari ini akan kita bahas bersama yang sudah expert di bidangnya nih. Sudah bergabung dengan kita di sini salah satu orang yang sudah expert nih di bidang pengujian kalibrasi, yaitu penyelia dari Laboratorium Kalibrasi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang Ibu di podcast Labkes. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu kepada Sobat Labkes kita semua. Halo Sobat Labkes, perkenalkan saya Desi Aryani. Saya bekerja di Labkes Provinsi ini sebagai penyelia laboratorium kalibrasi. Basic pendidikan saya dari elektromedik Kemenkes Jakarta 2. Jadi biasa dipanggil siapa ini Bu? Siapa Bu? Boleh Desi. Bu Desi ya. Eci. Jadi lebih nyamannya Bu Desi aja Bu ya kita panggil ya. Jadi tadi di sini sebagai penyelia Bu ya, sebagai penyelia di laboratorium kalibrasi. Dan untuk basic pendidikan elektromedik tadi ya disebutkan. Nah, untuk jenjang pendidikan ini apa Bu? D3 kah, S1 kah, atau D4 kah, atau sudah S2 mungkin? Silakan Bu. Kebetulan saya masih di D3. D3 ya, jadi D3 elektromedik. Jadi memang untuk pengujian kalibrasi ini salah satu tugas dan fungsi dari teknisi elektromedik Bu ya? Iya. Gitu ya, di Labkes ini sudah berapa lama Bu kira-kira pekerjaannya? Saya baru 9 bulan ya? 9 bulan ya? Jadi baru tadinya saya di UPTD Elektromedik di Kukar, menangani maintenance untuk alat puskesmas. Terus di sini saya mencoba untuk dunia kalibrasi. Gitu ya. Jadi sebelumnya di UPTD Elektromedik di pemerintah Kabupaten Kukar ya. Udah berapa tahun Bu di Kukar? Sudah 14 tahun. Waduh, tepuk tangan dulu. Sudah expert nih, udah 14 tahun di bidang intinya pengujian alat Bu ya, untuk alat-alat kesehatan dan juga mungkin yang alat-alat yang lain. Jadi sudah 14 tahun. Jadi dari awal ini mohon maaf sebelumnya untuk statusnya sebagai ASN atau non ASN di sini Bu? ASN ya. Sudah ASN ya. Jadi dari semenjak menjadi ASN itu sudah penempatan di Kukar ya? Langsung di Kukar. Jadi sudah pengalaman selama 14 tahun untuk pengujian alat-alat kesehatan khususnya. Jadi sudah kita ketahui nih basic dari Bu Desi memang sudah expert nih di bidang pengujian ataupun di kalibrasi alat. Jadi memang untuk di Labkes ini terhitung baru ya, terhitung masih 9 bulan ya. Jadi baru mulai tahun lalu ya penempatan di sini. Jadi itu sedikit background ya dari narasumber kita. Jadi memang secara pengalaman dan juga basic pendidikan sudah memang membidangi hal tersebut ya. Mungkin setelah ini kita bahas tentang intinya nih Bu, kalibrasi. Nah, kira-kira apa sih Bu kalibrasi itu bagi mungkin teman-teman ataupun Sobat Labkes yang belum tahu kalibrasi itu apa, terus kenapa sih kita harus kalibrasi kayak gitu? Silakan Bu. Kalibrasi ya, jadi kalau karena ini Labkes jadi hubungannya dengan alat kesehatan. Jadi kalibrasi alat kesehatan, karena kalibrasi itu banyak, bisa kalibrasi mobil, industri ya. Jadi kalau kalibrasi di alat kesehatan
itu penting ya, karena untuk mengetahui nilai sebenarnya dari alat yang mengeluarkan parameter hasil dan parameter kinerja. Nah, kita ambil contoh aja, kalau bagaimana kita bisa tahu seandainya hasil tensi kita itu benar di 100 ini ya, misalnya seandainya tekanan kita tuh 100. Ya, 100. Bagaimana kita tahu? Oh, sudah di tensi. Kok tahu tensi itu benar apa enggak hasil yang dikeluarkannya? Nah, itulah gunanya dari kalibrasi. Biar kita mengetahui nilai sebenarnya dari alat itu. Oh, gitu. Jadi untuk pemahaman awam aja. Iya, pemahaman awam ya. Jadi memang intinya bagus nggak sih alat itu gitu, udah mengeluarkan hasil yang sebenarnya nggak sih gitu Bu ya, yang udah terstandar ya. Oke, jadi memang itu tadi definisi dari kalibrasi, dan juga penting ya, karena istilahnya alat-alat yang kita gunakan ini untuk penunjang, tentunya penunjang diagnosa ya. Jadi emang yang dikeluarkan alat itu memang yang harus sebenarnya gitu Bu ya. Nah, tadi kita sudah ngetahui nih Bu definisi dan juga bagaimana pentingnya kita melakukan kalibrasi untuk alat-alat yang kita gunakan. Nah, tentunya dalam hal tersebut ada sesuatu yang harus kita ikutin nih Bu, istilahnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ada rujukan yang mengharuskan nih, karena tentunya setelah ada mungkin kegiatan tersebut ada menimbulkan masalah dan lain-lain, sehingga menimbulkan suatu peraturan ataupun suatu regulasi lain mengatur mengenai itu. Nah, kira-kira untuk peraturan tersebut sudah diatur di mana nih Bu? Iya, jadi sebenarnya kalibrasi ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ya, di mana pemerintah itu menjamin tersedianya alat kesehatan yang standar dan mengacu untuk keselamatan dan keamanan pasien. Oh iya. Terus dipertegas lagi dalam Permenkesnya ya, di Permenkes nomor 54 tahun 2015. Di situ benar-benar menjelaskan apa itu kalibrasi, fungsinya, terus apa itu dan kapan harus dilaksanakan. Jadi penjelasan dari undang-undang yang nomor 36 tadi. Oh, jadi tadi di undang-undang nomor 36 sudah dijelaskan nih aturan mengenai kalibrasi dan diturunkan di Permenkes tadi ya. Tadi nomor berapa Permenkes? Nomor 54 tahun 2015. Ya. Nah, jadi segala sesuatu hal yang mengenai kalibrasi sudah diatur dalam Permenkes tersebut. Ya. Nanti bisa sobat-sobat Labkes semua cek. Nanti kita sertakan di bawah sini ya untuk undang-undang dan juga Permenkesnya. Jadi sudah diamanatkan nih Bu ya, bahwa untuk menjamin keselamatan tentunya, karena dan dari pasien ya, karena memang tentunya dalam melakukan pengujian ataupun pemeriksaan, hasil yang dikeluarkan sangat berpengaruh ataupun sangat penting untuk penunjang diagnosa pasien seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman ataupun sobat-sobat semua, sudah ada peraturan yang mengikat, tentunya harus dijalankan ya. Jadi memang kalibrasi ini adalah sesuatu hal yang penting. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan nih. Nah, untuk kalibrasi ini tentunya ada berbagai jenis Bu ya. Nah, kira-kira apa aja sih jenis kalibrasi itu? Kalibrasi, maksudnya kalibrasi alat ya. Jadi kalibrasi alat yang berhubungan dengan kesehatan lah. Yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, betul. Jadi kalibrasi itu sebenarnya berhubungan ya, dia lingkupnya beda. Ada yang untuk suhu, ada yang maksudnya lingkup suhu, lingkup massa, tekanan, kelistrikan, gitu. Jadi dibagi-bagi lagi ya. Jadi kalibrasi untuk alat kesehatan itu udah ada lingkupnya masing-masing seperti itu. Nah, selain alat kesehatan tuh ada nggak sih Bu kalibrasi selain alat kesehatan? Iya, yang seperti saya sebutkan di depan tadi ya, kalibrasi itu bisa macam-macam ya. Jadi bisa kalibrasi industri, bisa kalibrasi untuk kendaraan juga dikalibrasi. Oh, tentunya dikalibrasi juga ya. Terus kalibrasi
bangunan juga kalibrasi. Bangunan juga dikalibrasi ya. Cuma karena ini konteksnya kita kesehatan, jadi tentunya layanan yang dibuka adalah untuk kalibrasi alat kesehatan. Oke, tadi kita sudah tahu nih background mengenai kalibrasi itu seperti apa. Nah, tentunya tadi sudah saya sebutkan juga di awal bahwa UPTD Labkes Prof Kaltim itu membuka layanan baru ya, layanan pengujian untuk kalibrasi. Nah, sedikit dong Bu jelaskan mengenai profil lah pengujian kalibrasi di Labkes, karena juga terhitung baru ya. Untuk kira-kira ini kapan berdirinya Bu untuk lab kalibrasi di sini di Labkes ini? Ya, jadi untuk izin itu baru keluar di bulan Januari 2023 ya. Yang jadi izin ini langsung dari Kementerian Kesehatan langsung ya. Izinnya. Jadi artinya Labkes Prop ini bisa mengkalibrasi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, karena izinnya aja izin nasional betul ya dari Kementerian Kesehatan. Oke, jadi memang terhitung seumur jagung masih Bu ya, masih 1 tahun nih untuk lab ini berdiri. Jadi sudah terhitung Januari 2023 kemarin itu PT Labkes Prop Kaltim sudah membuka layanan pengujian kalibrasi khususnya untuk alat kesehatan Bu ya, karena izinnya juga istilahnya pemangku kebijakannya dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk ruang lingkup pengujiannya ini apa aja Bu untuk pemeriksaan yang bisa diuji nih? Tadi sudah ada keluar izin ya yang di Labkes. Jadi untuk sampai dengan saat ini alhamdulillah dari Labkes Provinsi sudah bisa menguji dan mengkalibrasi 108 alat kesehatan. 108 alat kesehatan ya. Jadi itu sudah ya termasuk lingkup-lingkup yang tadi udah disebutkan ya Bu, untuk suhu, massa, kelistrikan, terus apa lagi Bu? Flow, aliran kayak gitu ya. Jadi sudah bisa untuk sementara. Nah, tadi kemampuan sudah sampai 180 alat, 108 ya, 108 alat untuk alat-alat kesehatan. Dan ini masih terus kita kembangkan lagi sampai dengan karena kita kan belum bisa X-ray, nanti insya Allah tahun ini sudah akan kita adakan. Terus kita juga sudah mulai akreditasi ya. Kita coba dulu akreditasi di 5 lingkup massa, lingkup tekanan, lingkup kelistrikan ya. Oke, jadi sudah kemampuan sudah di 108 alat yang sudah sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Oke, jadi sudah lumayan banyak Bu ya untuk alat-alat. Nah, untuk alat-alat yang nanti yang mau diketahui nanti bisa kami cantumkan di sini ya, alat-alatnya apa aja, terus dan juga nanti kita kasih list harga pengujiannya. Oke, jadi tadi sudah dari kemampuan kita sudah mampu melakukan pengujian 108 alat. Nah, untuk sasaran nih Bu, untuk sasaran pengujian kalibrasi alat-alat kesehatan ini untuk di mana-mana aja Bu? Sebenarnya kalau sasarannya kita, karena ini awal ya, kita coba ini dulu, lingkup puskesmas, lingkup pasienkes, klinik-klinik, sebenarnya sudah bisa rumah sakit, hanya saja ada beberapa masih yang belum bisa kita kerjakan sendiri, belum. Tapi insya Allah itu sudah sedang kita kembangkan di tahun ini. Jadi kemungkinan untuk tahun ini sudah bisa untuk yang rumah sakit ya. Jadi memang untuk awal ini masih fasilitas kesehatan tingkat pertama Bu ya, KTP ya, kayak puskesmas, klinik, seperti itu. Jadi nah, untuk sobat-sobat semua yang istilahnya menjadi pionir ataupun staf di puskesmas ataupun di klinik-klinik itu sudah bisa ya melakukan pengujian di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi memang untuk awal sasarannya masih fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, seperti klinik dan juga puskesmas seperti itu. Oke, mungkin tentunya Labkes akan terus berkembang Bu ya, sehingga memang bisa pengujian untuk pada tingkat rumah sakit, karena bisa dibilang kalau sudah tingkat rumah sakit itu agak kompleks ya Bu ya, agak istilahnya alat-alat yang digunakan juga banyak seperti itu, karena memang ini juga masih seumur jagung, jadi memang baru istilahnya masih merangkak ya, baru berjalan seperti itu. Jadi tapi tentunya kita akan terus berkembang seperti itu ya Bu. Oke, tadi sudah kita ketahui kemampuan apa aja yang bisa Labkes gunakan dan teman-teman bisa gunakan. Terus juga
untuk izin juga istilahnya sudah secara legalitas kita juga sudah bisa melakukan itu ya Bu ya. Jadi memang jangan khawatir mengenai boleh nggak sih UPTD Labkes itu kan itu laboratorium kayak gitu kan. Jadi mungkin banyak pertanyaan seperti itu. Jadi karena memang udah ada izinnya tentunya sudah legalitas Labkes sudah bisa melakukan pengujian. Oke, kira-kira nih bukan untuk laboratorium pengujian kalibrasi itu tentunya nggak cuma Labkes aja Bu ya, banyak juga istilahnya laboratorium penguji yang lain, entah itu swasta ataupun milik pemerintahan. Dan ini tentunya di Kalimantan Timur satu-satunya Bu ya, masih ya untuk untuk lab kalibrasi ini ya Bu ya, di Kalimantan Timur satu-satunya. Jadi memang memudahkan juga nih untuk teman-teman yang di Kalimantan Timur, karena biasanya ya kebanyakan manggil penguji kalibrasinya dari luar Kalimantan Timur kan. Jadi bisa sedikit lah meminimalisir cost seperti itu. Nah Bu, kita kan udah ketahui nih bahwa pengujian kalibrasi ini nggak cuma ada di Labkes ya, walaupun di Labkes ini ada satu-satunya di Kalimantan Timur. Nah, kira-kira kelebihan Labkes ini apa sih Bu dari tempat-tempat pengujian kalibrasi yang lain? Karena kita ya satu-satunya di Kaltim, otomatis kan di kita lebih murah. Lebih murah ya. Terus kita juga memakai standar Permenkes nomor 64. Oke, jadi masalah tarif istilahnya tuh se-Indonesia pasti sama Bu ya, kecuali swasta ya. Karena kalau misalnya instansi pemerintahan tentunya harus mengikuti regulasi dari pemerintah gitu. Dan nanti bisa dicek aja tarifnya yang tadi sudah disebutkan, apalagi Bu? Terus karena dia memakai Permenkes nomor 64, otomatis itu bebas pajak ya. Bebas pajak ya. Jadi kita tidak memungut pajak PPh dan PPN-nya. Oke, jadi bebas pajak PPh dan PPN karena kita adalah salah satu instansi pemerintahan bebas pajak Bu ya, dan juga di dalam Permenkes diatur bahwa kalau sudah ngikutin tarif yang sudah ditentukan oleh Permenkes itu sudah terbebas oleh pajak seperti itu ya. Oke, selain itu Bu, karena kita pelayanan kita udah mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh MK ya. Oke, jadi memang pelayanannya sudah prima lah ya, udah standar yang boleh ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ya mengenai kegiatan tersebut. Kalau boleh tahu MK itu apa Bu? Metode kalibrasi. Metode kalibrasi. Kira MK Menteri Kesehatan. Oke, jadi itu Bu ya, metode kalibrasi yang udah distandarkan lah ya. Jadi memang SOP-nya sudah terstandar gitu. Oke. Terus kita juga untuk biaya petugas ya, kita bisa dibandingkan lah kita yang lebih murah. Oke. Jadi tadi dia sudah disebutkan lebih kalau tarif emang sama. Nah, karena memang jasa pengujian ini adalah jasa yang menggunakan manusia ya tentunya. Jadi harus tentunya ada jasa untuk petugasnya. Nah, yang perbedaannya di sini ada jasa petugas itu Bu ya. Kita itu istilahnya lebih miring lah, bisa dibilang lebih miring daripada tempat-tempat lain seperti itu. Jadi karena juga dari segi jarak juga kan Bu, kita kan lebih bisa menjangkau. Jadi mungkin dari segi transportasi juga bisa lebih memotong kan ya. Kalau misalnya dari luar kota kan harus dengan biaya pesawat dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dalam satu daerah tentunya kan bisa ditempuh lewat darat seperti itu. Jadi bisa memangkas untuk biaya transportasi tadi ya. Oke. Nah, sudah disebutkan tadi tuh sudah sesuai standar, terus juga sudah istilahnya mengikuti peraturan, terus tarif juga lebih murah seperti itu, dan juga pelayanan juga sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dan seperti hasil itu nanti kita sudah berupa PDF ya, jadi cepat. Betul. Jadi untuk hasil kita akan mengeluarkan dalam bentuk soft file ya. Jadi secara mobilitas hasil itu cepat dikirimkan. Jadi kalau misalnya udah ada keluar hasil langsung dikirimkan mau via email ataupun via WhatsApp tadi ya. Jadi tentunya juga mengurangi penggunaan kertas seperti itu, karena salah satu visi dan misi dari PT Labkes ini adalah menjaga
ketahanan lingkungan seperti itu, sustainable, Iya. environmental. Iya. Oke, jadi tadi itu sudah ya Bu disebutkan bahwa banyak nih kelebihan yang istilahnya bisa digunakan untuk para sobat-sobat Labkes semua yang mau melakukan pengujian kalibrasi. Jadi tentunya jangan salah pilih ya untuk menentukan untuk menentukan instansi yang bisa dipakai oleh teman-teman semua untuk pengujian kalibrasi. Oke, mungkin itu aja Ibu. Satu deh, apalagi pesan Bu? buat yang pasienkes. Jadi untuk semua pasienkes ya, kalau mengkalibrasi jangan, saya menghimbau jangan hanya akan mau akrab baru dikalibrasi alatnya. Betul. Untuk ibaratnya tuh moral kita untuk kepentingan keamanan dan keselamatan masyarakat seperti yang diamanatkan oleh undang-undang tadi ya. Betul. Jadi karena sejauh ini yang saya lihat pasienkes tuh kalau mau kalibrasi hanya untuk kebutuhan akrab saja. Ya, Jadi itu himbauan aja lah. Oke, jadi mungkin pesan buat teman-teman Bu Ya. ya, untuk sobat semua bahwa jangan jadikan kalibrasi ini ajang formalitas saja gitu. Jadi Tapi sudah mau dekat kualitas akreditasi, kita ya. betul. Karena juga tentunya kalibrasi ini ada hal yang rutin harus dilakukan Bu ya. Ya. Karena tentunya dalam kita menggunakan alat, tentunya alat itu kan setiap penggunaan pasti ada masa penurunan fungsi Bu ya, setiap waktunya. Jadi memang Minimal 1 tahun sekali lah. minimal ya itu. Nah, jadi minimal 1 tahun sekali untuk melakukan pengujian kalibrasi. Yang tadi digarisbawahi, jangan hanya sekedar menjadi formalitas belaka ya. Hanya untuk sekedar untuk memenuhi Dokumen ya, saja, betul. tapi realitas di lapangannya kita nggak peduli. Jangan sampai seperti Nah, itu ya. di situ dari nilai tentunya yang paling utama nilai moralitas kita sebagai tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan. Tentunya kita akan memberikan hasil yang terbaik untuk Iya. masyarakat. Karena nggak mungkin nih kita ngasih hasil yang istilahnya masih meraba-raba Bu ya, istilahnya Iya. nggak tahu hasilnya udah sesuai standar atau enggak, Iya. seperti itu. Karena tentunya kembali lagi tujuan utama dari pengujian ini adalah mengetahui apakah alat tersebut udah sesuai atau tidak dengan Iya. standar, seperti itu. Nah, ini salah satu poin penting dalam Iya. kalibrasi Iya. Bu ya, seperti itu. Karena juga biarpun juga rekan-rekan semua ataupun sobat semua ini menggunakan itu untuk akreditasi saja, tentunya dari pemangku kebijakan akan melakukan audit lah istilahnya, akan melakukan survei kembali walau yang tidak terjadwalkan. Kalau akreditasi kan terjadwalkan tuh. Nah, jadi nanti takutnya malah pas sudah ada sidak nih misalnya tidak melakukan kalibrasi. Nah, itu kan jadinya malah bumerang lagi buat sobat-sobat di fasilitas kesehatan. Jadi jangan sepelekan. Iya. Oke, sobat Labkes semua, tadi sudah kita bahas panjang lebar nih sampai ke pesan-pesan moral nih sudah dikasih tahu sama Ibu Desi. Nah, kira-kira untuk terakhir Bu, ada yang mau disampaikan untuk sobat-sobat Labkes semua? Ya, untuk sobat-sobat Labkes ya, terutama yang bergerak di pasienkes juga. Jadi tolonglah kita sama-sama mensosialisasikan betapa pentingnya ya kalibrasi, khususnya kalibrasi alat kesehatan demi untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Oke, dan jangan lupa untuk pengujiannya Di Labkes Kaltim. Betul. Jadi tadi sudah disebutkan sudah murah, sudah sesuai standar seperti itu. Jadi bebas pajak. Jadi sudah tidak diragukan Bu ya untuk rekan-rekan semua. Jadi jangan salah pilih. Aduh, ini di luar dari konteks politik ya teman-teman semua. Iya. Oke, mungkin itu aja Bu ya yang mau disampaikan ke sobat-sobat semua. Kita sudah di penghujung podcast ini. Terima kasih buat sobat-sobat semua dan juga tentunya terima kasih buat narasumber kita yang sangat expert ya. Terima kasih banyak telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Ya, terima kasih kembali untuk teman-teman ataupun sobat-sobat Labkes yang sudah setia ngikutin Labkes sampai episode hari ini. Ini sudah episode ketiga nih, tepuk tangan dulu dong.
Semoga selanjutnya kita akan membahas tentunya hal-hal yang lebih penting lagi nih yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, baik Sobat Labkes semua, kita sudah di penghujung podcast. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Desi sudah bergabung dengan kita. Tentunya semoga yang tadi telah disampaikan bisa kita ambil manfaatnya ya. Oke, jangan lupa untuk Sobat Labkes semua untuk terus dukung UPTD Labkes Prof Kaltim. Untuk mengetahui informasi-informasi lebih lanjut bisa langsung saja mengikuti semua sosial media kami yang udah kami terakan di bawah sini ya. Nanti udah ada Facebook, sudah ada email, sudah ada Instagram, dan juga jangan lupa untuk YouTube channelnya di subscribe dan di like, dan juga jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Oke, terima kasih Sobat Labkes semua dan sampai jumpa di Labkes berikutnya. Bye bye.